Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Raga Pamungkas dimanapun Anda berada, saat ini kami bersama tim Jelajah Raga Pamungkas berada di situs Keraton Ratu Boko. Situs ini berada di wilayah dua padukuhan, yaitu Dusun Dawung, Desa Bokoharjo, dan Dusun Sumberwatu, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Ratu Boko ini berasal dari legenda masyarakat setempat. Kalau di dalam bahasa Jawa disebut Ratu Boko, bisa diartikan Raja Bango. Sebelum kita memasuki kompleks situs Ratu Boko ini, kita akan menemukan atau melewati gerbang Gapura. Di sini gerbang Gapura ada gerbang luar dan gerbang dalam. Gerbang dalam dibuat ukurannya lebih besar karena merupakan gerbang utama. Situs Ratu Boko ini merupakan bagian dari kompleks istana yang sangat luas. Diperkirakan sudah dipergunakan pada abad ke-8, yaitu pada masa Wangsa Sailendra atau Rakai Panangkaran, yang berasal dari Kerajaan Medang atau masa Mataram Hindu. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan yang diduga kuat, situs ini merupakan bekas keraton atau istana raja. Pendapat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kompleks ini bukan candi atau bangunan dengan sifat religius, melainkan sebuah istana berbenteng dengan bukti adanya sisa dinding benteng dan parit kering sebagai struktur pertahanan. Sisa-sisa pemukiman penduduk juga ditemukan di sekitar lokasi situs ini. Setelah kita melewati Gapura, kita berjalan menyusuri ke arah selatan dari Gapura ini. Kita akan menemukan sebuah paseban. Paseban merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti tempat untuk menghadap raja. Paseban ini merupakan teras yang dibangun dari batu andesit yang membujur dari utara ke selatan.
Menurut legenda masyarakat sekitar, Prabu Boko adalah sosok raksasa pemakan manusia. Beliau sering mengutus para prajuritnya untuk mencari manusia sebagai santapannya. Banyak penduduk pada waktu itu melarikan diri atau mengungsi ke kerajaan tetangga, yang akhirnya muncul seorang pemuda yang bernama Bandung Bondowoso. Pemuda inilah yang mengalahkan Prabu Boko dengan peperangan 10 hari 10 malam. Setelah kita dari Paseban, kita akan menyusuri ke selatan lagi. Di sini terdapat dinding batu setinggi 3 meter yang memagari sebuah lahan dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter. Tempat inilah yang disebut pendopo. Di sisi utara, barat, dan selatan pagar tersebut terdapat jalan masuk yang berupa gapura padu raksa atau gapura yang beratap. Di beberapa tempat di bagian luar dinding terdapat saluran pembuangan air yang disebut Jolodoro. Jolodoro ditemukan juga di Candi Banyunipa dan Borobudur. Dalam bahasa Jawa, pendopo berarti ruang tamu atau hamparan lantai beratap yang umumnya terletak di bagian depan rumah. Setelah kita keluar dari pendopo ini, kita menyusuri ke arah tenggara. Di sini terdapat sebuah teras batu yang masih utuh. Di ujungnya terdapat 3 buah candi kecil yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Bangunan yang di tengah yang berukuran lebih besar dengan kedua candi pengapitnya adalah tempat untuk memuja Dewa Wisnu. Kedua candi yang mengapitnya masing-masing merupakan tempat memuja Dewa Siwa dan Brahma.
Dari tempat ini kita akan menyusuri ke arah timur. Di sini kita akan menemukan Keputren. Keputren artinya adalah tempat tinggal para putri keraton. Lingkungan Keputren terbagi dua oleh tembok batu yang memiliki sebuah pintu penghubung. Keputren ini persis berada di timur pendopo. Di dalam lingkungan pertama terdapat 3 buah kolam yang berbentuk persegi. Yang di sebelahnya terdapat 8 kolam yang berbentuk bundar yang berjajar dalam 3 baris. Dan setelah kita dari Keputren, kita akan menyusuri jalan keluar ke arah utara. Di sini ada lereng bukit tempat kawasan Ratu Boko berada, yang terdapat 2 buah gua yang disebut Gua Lanang dan Gua Wadon atau gua lelaki dan perempuan.
Di situs Keraton Boko ini juga terdapat Candi Pembokoran yang berbentuk teras tanah yang berundak setinggi 3 meter. Letaknya sekitar 37 meter ke arah timur laut dari gerbang utama. Dan di sudut tenggara Candi Pembokoran terdapat salah satu sumur tua yang konon merupakan sumber air suci. Sedulur Raga Pamungkas dimanapun Anda berada, kami memohon maaf apabila ada salah kata dan ulasan mengenai penayangan video situs Keraton Ratu Boko ini. Saksikan di video Raga Pamungkas selanjutnya yang pasti lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.